Bapak dan Ibu, salah satu kompetensi literasi yang diuji dalam AKM adalah kemampuan merefleksikan dan mengevaluasi apa yang dibaca. Mengapa kemampuan ini penting? Strategi apa yang bisa kita terapkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan sebelumnya, mari kita ingat dulu apa itu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Mengevaluasi dan merefleksi isi teks adalah kemampuan murid dalam menilai isi teks dari sisi kebenaran materi, efektivitas penyajian materi, manfaat materi, serta keterkaitan materi dengan diri dan pengalamannya. Ini adalah kemampuan yang paling tinggi karena murid diharapkan memiliki pengetahuan awal yang cukup dan pengalaman yang relevan dengan materi bacaan atau teks tersebut. Dari sini kita memahami bahwa mampu membaca dan memahami itu baru pintu masuk bagi peserta didik untuk dapat menganalisis, memilih, dan menggunakan bacaan dalam kehidupannya. Kemampuan untuk mengevaluasi dan merefleksi itu sangat penting. Ternyata kemampuan menganalisa, memprediksi, dan menilai konten teks adalah hal yang krusial untuk dimiliki. Terbayang tidak jika peserta didik tidak bisa mengkoneksikan substansi dengan dunia nyata? Bagaimana ia dapat memaknai pembelajarannya ya? Karena semua informasi yang ia terima tidak terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya ia tidak bisa menikmati proses belajar. Kalau dibiarkan begini, peserta didik nantinya hanya sampai pada kemampuan menghafal saja, tanpa adanya kemampuan analisis untuk merefleksikan praktiknya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat beberapa strategi untuk menguatkan kompetensi ini. Pertama, sebelum mulai belajar, Bapak dan Ibu bisa membiasakan peserta didik untuk mendiskusikan apa yang mereka telah ketahui tentang materi yang akan dipelajari dan apa pentingnya materi tersebut dalam kehidupan mereka. Bapak dan Ibu guru bisa memodelkan proses berpikir, apa opini atau kesan yang Bapak dan Ibu miliki tentang sebuah materi. Misalnya tentang sampah. Saya tahu bahwa saya harus mengurangi jumlah sampah, tapi hidup tanpa kantong plastik itu sulit dan merepotkan. Untuk jenjang SD bisa dimulai dengan meminta peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar, misal di rumah. Jika temanya tentang sampah, minta mereka menceritakan ragam sampah yang ditemui. Untuk jenjang SMP, ajak peserta didik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih analitis dan kritis, dan melakukan riset untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, apa mungkin kita hidup tanpa memproduksi sampah? Apakah ada negara yang sedikit sekali memproduksi sampah? Kedua, sediakan ragam kegiatan dalam mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Kegiatan pertama, membuat jurnal. Pilih unsur paling menarik. Bagaimana praktiknya di dalam kelas? Yuk disimak. Aktivitas pertama, membuat jurnal. Dalam membuat jurnal, Bapak dan Ibu dapat mengajak peserta didik untuk terbiasa merefleksikan teks dalam pembelajaran sehari-hari. Jurnal ini bisa dibuat di buku catatan pelajaran saja, tulis di akhir catatan harian. Untuk anak SD, bisa dimulai dengan hal-hal yang disukai atau yang tidak disukai. Jika belum lancar menulis, bisa diminta menggambar. Untuk anak SMP, bisa dengan pertanyaan yang lebih kompleks. Misalnya, apa manfaat materi ini bagi saya? Bagaimana materi ini mengubah kebiasaan saya sehari-hari? Apakah saya akan memberitahukan informasi yang saya dapat dari materi ini ke orang lain? Mengapa? Aktivitas yang kedua, yaitu pilih unsur paling menarik. Saat selesai membaca teks, Ibu atau Bapak guru dapat mengeluarkan pemantik berupa pertanyaan terbuka dan meminta murid untuk merefleksikan dan mengevaluasi unsur teks apa yang menurut ia paling menarik. Tuliskan pertanyaan pemantiknya di papan tulis. Contohnya, kemudian bentuk kelompok dan biarkan peserta didik memilih sendiri unsur teks mana yang ingin ia diskusikan dan refleksikan dengan teman sekelompoknya. Begitu sudah selesai, hasil dari diskusinya tak hanya dalam bentuk tulisan ya. Bisa saja mereka presentasikan dalam bentuk gambar atau presentasi dalam bentuk lain yang ia kuasai. Harap diperhatikan perkembangan peserta didik saat kita melakukan proses evaluasi dan refleksi ini. Perhatikanlah panjang ulasan yang dibuat.
Misalnya jika jenjang SD, mereka dapat membuat ulasan satu tokoh atau menggambar satu adegan. Untuk jenjang SMP atau SMA, mereka dapat mengulas beberapa tokoh atau menggambar beberapa adegan. Ibu dan Bapak, sebenarnya masih banyak lagi kegiatan evaluasi dan refleksi yang dapat kita lakukan untuk menguatkan kompetensi literasi peserta didik. Kira-kira aktivitas evaluasi dan refleksi seperti apa lagi ya yang dapat kita lakukan? Ragam kegiatan akan membuat proses belajar menyenangkan tapi tetap bermakna. Ayo ciptakan kegiatan yang beragam.